Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Demo kenaikan PBB P2 di Bone ricu, sejumlah orang terluka. Gara-gara ditegur saat nonton film porno, seorang suami aniaya istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Dua bocah pungut sisa kue bekas tamu undangan setelah upacara kemerdekaan RI di Goa. Kita ke informasi pertama. Usai bentrok unjuk rasa memanas, pemerintah Kabupaten Bone akhirnya menunda kenaikan tarif PBB P2 sebesar 65%. Sementara itu unjuk rasa yang berlangsung hingga Selasa malam mengakibatkan sejumlah petugas terluka. Bentrokan antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan berlangsung hingga Selasa malam. Massa melempari aparat dengan batu. Kericuan dipicu karena dialog penolakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan antara pengunjuk rasa dengan pemerintah daerah sejak Selasa pagi menemui jalan buntu. 4 anggota Satpol PP dan 1 polisi terluka di bagian kepala akibat terkena lemparan batu. Selasa malam, aparat kepolisian akhirnya bisa memukul mundur massa dengan menembakkan gas air mata. Pasca insiden, pemerintah Kabupaten Bone akhirnya menunda kenaikan tarif PBB P2 sebesar 65%. Bapak Bupati dan Bapak Bupati setelah kita mendapatkan arahan dari beliau, itu tadi penyampaian kesimpulannya bahwa kita tunda dan kita lakukan pengkajian secara total, dan bagi warga masyarakat telah melakukan pembayaran atau akan penyesuaian kembali. Pemerintah Kabupaten Bone berharap keputusan penundaan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 bisa meredam protes warga. Pemerintah juga menegaskan isu kenaikan tarif PBB 300% yang berkembang di masyarakat adalah info yang menyesatkan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Suami yang tega aniaya istri sirinya di saat sedang hamil 8 bulan di Maros ditangkap polisi. Penganiayaan dipicu masalah sepele. Pelaku kesal ditegur oleh istri karena menonton film porno. Pelarian Ade Mandala Putra berakhir sudah. Ia ditangkap di perumahan Karyango 2 Dusun Padaelo, Desa Tenri Kanggai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Polisi masuk melalui jendela karena pintu rumah terkunci. Ade tak berkutik saat digerebek oleh polisi. Ade Mandala harus berurusan dengan hukum karena tega aniaya istri sirinya yang sedang hamil 8 bulan. Saat penangkapan di rumah tersangka, polisi turut menyita pisau dapur yang digunakan untuk mengancam korban. Penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban dipicu hal sepele. Gara-gara tersangka tidak terima ditegur oleh istrinya saat menonton film porno. Teguran itu membuat tersangka tersulut emosi sehingga tega menganiaya istrinya. Keterangan pelaku yang dapat dijelaskan bahwa yang bersangkutan dibatasi dan dilarang untuk terlalu banyak menonton film-film asusila, sehingga yang bersangkutan merasa tidak menerima. Dengan spontanitas terlapor memukul korban. Benar, yang bersangkutan sementara hamil, korban sementara hamil sekitar estimasi 8 bulan. Penganiayaan membuat wajah korban luka lebam akibat pukulan. Tersangka dijerat pasal 351 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. 7 orang terduga pelaku penganiayaan terhadap anggota Polres Parepare berhasil ditangkap. Dari jumlah tersebut 2 diantaranya masih di bawah umur. 7 terduga pelaku penganiayaan Bribtu AH, anggota Polres Parepare hanya bisa tertunduk saat digiring ke kantor polisi. Tangan diborgol, para pelaku pun diam 1000 bahasa. Dari 7 terduga pelaku, 2 diantaranya masih di bawah umur. Bribtu AH dikeroyok saat hendak menolong warga yang jatuh ke selokan pada Senin dini hari 16 Agustus lalu. Akibat penganiayaan,
Bribtu AH mengalami luka pada bagian mulut dan luka memar di tubuh. 2 orang dari beberapa pemuda tersebut memegang korban dari belakang, selebihnya itu langsung melakukan penganiayaan secara bergantian kepada anggota. Kondisi korban yang mengalami luka bengkak pada pipi kanan, pipi kiri, luka robek pada bibir atas, serta kemarin dilakukan ronsen di Rumah Sakit Ainur karena korban setiap kali dia batuk dan bernapas mengalami rasa sakit di tusuk. Atas perbuatannya, ketujuh terduga pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Seorang waria terpergok mencuri di supermarket di salah satu mal di Makassar. Pencurian itu bukan baru sekali dilakukan oleh pelaku, tetapi berulang kali. Petugas salah satu mal di Makassar terpaksa menahan seorang waria bernama Ade Imran karena mencuri di supermarket. Pelaku mengambil beberapa barang seperti kosmetik, parfum, dan makanan ringan. Barang curian itu kemudian dimasukkan ke dalam tas miliknya, lalu ia keluar dari supermarket tanpa membayar. Seketika alarm berbunyi sehingga pelaku langsung ditangkap dan diserahkan ke polisi. Pencurian ini bukan sekali. Pelaku sebelumnya juga pernah mencuri tetapi tidak terdeteksi sehingga ia nekat mengulanginya. Jadi barang-barang yang diambil itu sebagian dari kosmetik, parfum, dan makanan-makanan ringan. Itu jumlah totalnya itu ada berapa banyak? Jadi untuk kerugian kurang lebih Rp750.000. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kini hukuman 5 tahun penjara menanti pelaku. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.